Saat ini kita mau belajar tentang bangun ruang atau dimensi 3. Ya, ini contohnya, perhatikan contoh-contoh seperti ini. Pengertian titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran. Jadi titik itu tidak memiliki ukuran. Oke, titik dinotasikan atau dilambangkan dengan sebuah noktah yang seringkali kita sebut titik itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah titik diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalkan A, titik A, B, titik B, C, titik C, dan seterusnya. Jadi di dalam matematika titik diberi nama huruf kapital. Kemudian garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang tidak terhingga. Garis hanya memiliki ukuran panjang. Setiap titik diberi nama menggunakan satu buah huruf kapital, sementara untuk garis diberi nama menggunakan huruf kecil seperti G, garis G, H, garis H, K, garis K, L, garis L, dan seterusnya. Atau dua buah huruf kapital seperti garis AB, garis AC, garis BC, garis CD, dan seterusnya. Bidang merupakan himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri lebih dari dua buah garis. Maka pada sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Pemberian nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut atau memakai huruf seperti alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan ini. Ini adalah titik, titik A, titik F, titik G. Ya, ini adalah titik. Ini adalah dimensi 3. Perhatikan. Terus ini adalah garis. Ya, ini garis. Jadi ini garis. Ya, yang ini sebagai rusuk sekaligus sebagai rusuk. Ini adalah garis. Nah, bidang itu apa? Bidang itu ini. Nah, ini bidang. Ya, kita akan membuat bidang atas. Nah, ini bidang. Ya, jadi atas ini bidang. Paralel sudah bidang. Ini adalah bidang. Bidang itu dibatasi oleh rusuk ini kalau di dalam kubus. Oke. Nah, diagonal sisi itu sama dengan ini, saya tunjukkan dengan garis. Ya, kalau saya hubungkan titik D dengan G, oke, nah ini adalah diagonal sisi. Akan saya rubah lah, ini adalah diagonal sisi. Oke, ini adalah diagonal sisi. Ini juga diagonal sisi. Ya, ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, sama. Ya, perhatikan kalau ini titik ini saya hubungkan ke sini, pojok ini. Nah, ini adalah diagonal ruang. Perhatikan diagonal ruang. Ya, jadi dia melalui tengah. Ya, perhatikan. Ya, dia melalui tengah. Ya, nanti bisa dihitung ada berapa diagonal ruang. Ini adalah untuk 3 dimensinya dari kubus. Ya, kubus dengan balok itu mirip, cuma ukurannya yang beda. Nanti kalau belum jelas bisa bertanya di kolom komentar. Diagonal ini, ya, diagonal bidang ini menghubungkan titik dengan titik. Oke. Diagonal ruang juga menghubungkan titik dengan titik. Ini saya hubungkan dengan garis ini. Nah, bisa aja. Oke ya. Coba lihat, diperhatikan untuk arahnya. Ya, perhatikan arahnya. Ya, sudah jelas ya arahnya. Oke. Ya. Itu berarti garis dengan titik ini. Garis diwakili oleh sebuah titik. Ya. Garis diwakili oleh sebuah titik. Bidang juga gitu. Bidang kalau kita ingin mencari jarak satu bidang itu juga diwakili oleh sebuah titik.
ya, menghubungkan bidang atas saat beri titik ini dengan bidang bawah. Oke, ya. Oke, di sini misalnya di sini bisa ya begini. Nah, ini jadi dia memiliki suatu jarak tertentu dengan titiknya tertentu. Ya, ini berarti antara atas dan bawah ada jaraknya juga. Ya, coba lihat sekarang diagonal bidang dalam bentuk dimensi 2. Perhatikan, garis yang menghubungkan B dengan E itu adalah diagonal bidang. Rumus dari diagonal bidang, kalau saya punya R, kayak ini kubus, berarti B ke E itu sama dengan akar dari R kuadrat plus R kuadrat, sama dengan akar dari 2R kuadrat. R-nya ini bisa kita keluarkan, berubah menjadi R akar 2. Ini adalah rumus dari BE atau diagonal bidang. Ya. Ini adalah rumus dari diagonal bidang. Garis yang menghubungkan titik B dengan titik H itu namanya apa? Diagonal ruang. Kalau ini S atau R sama aja, sisi ya, atau R sama aja, kita buat R aja biar sama dengan yang atas. Kalau ini R, maka rumus HB itu sama dengan akar dari R kuadrat plus R kuadrat plus R kuadrat. Ya, berarti sama dengan akar dari 3R kuadrat. R ini bisa keluar, ya, R ini bisa keluar menjadi R akar 3. Oke, ini adalah rumus dari diagonal ruang atau DR. Oke, ini namanya ya, namanya adalah bidang diagonal. Ini bentuknya adalah persegi panjang. Kalau ini R, ini tadi adalah diagonal sisi atau bidang. Rumus diagonal sisi ya, tadi kita punya rumus diagonal sisi yang ini. Diagonal bidang, rumus dari diagonal bidang itu sama dengan R akar 2. Jadi kalau kita mencari luas dari ini itu sama dengan R ya, sama dengan B ke F ya, B ke F itu sama dengan R dikali H ke F sama dengan R akar 2. Berarti rumusnya sama dengan R kuadrat akar 2. Sekarang kita mau membahas tentang balok ya. Kalau ini P, kalau ini L, ini T ya. Perhatikan PLT, panjang lebar tinggi. Ya, perhatikan sekarang untuk panjang dari B dan E ya, BE. Coba perhatikan BE ya. BE itu terdiri dari panjang dan tinggi. Maka rumus BE itu sama dengan ya, jadi P kuadrat plus T kuadrat di akar itu adalah BE. Sekarang untuk BG ya, untuk BG perhatikan untuk BG. Nah, ini G, B-nya ini. Sekarang untuk BG, perhatikan untuk BG. BG itu sama dengan akar dari L, berarti L kuadrat ditambah dan T perpaduan dengan T, berarti T kuadrat. Oke ya. Diagonal bidang H ke F ya, H ke F. Berarti kalau H ke F itu sama dengan akar dari ini, akan membutuhkan apa? Akan membutuhkan ini ya, perhatikan. Jadi membutuhkan L dan P, berarti P kuadrat plus L kuadrat ya. Ini adalah untuk ini semua itu adalah diagonal bidang atau sisi sama aja. Sekarang perhatikan A ke G itu sama dengan diagonal ruang. Kalau ini P, ini L, ini T, maka diagonal ruang itu sama dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat plus T
kuadrat. Ya, ini adalah rumus dari diagonal ruang. Oke. Nah, sekarang perhatikan untuk diagonal ruang dan diagonal bidang secara rangkuman saya rangkum di sini. Diagonal ruang untuk balok itu sama dengan dr diagonal ruang akar dari p kuadrat, l kuadrat, dan t kuadrat. Terus untuk rumus penghitungan diagonal bidang, perhatikan db bisa l kuadrat plus l kuadrat di akar, l kuadrat t kuadrat di akar, dan p kuadrat plus t kuadrat di akar. Oke, sekarang kita akan memberi beberapa contoh. Kalau R-nya sama dengan 5, ya, R-nya sama dengan 5, maka BE-nya sama dengan BE tadi adalah diagonal bidang. Pakai rumus ini aja langsung. R-nya berarti 5 akar 2. Ya. Kalau R-nya itu saya buat 5, berarti DR diagonal ruangnya itu sama dengan 5 akar 3. Oke. Sekarang kalau luas dari bidang diagonal, ya, luas dari ini perhatikan. Kalau R-nya sama dengan 5, maka luas dari ini sama dengan, pakai rumus langsung ini, berarti 5 kuadrat akar 2 atau sama dengan 25 akar 2. Oke, cukup mudah. Sekarang kita akan mencari dengan contoh, ya. Kalau P-nya itu saya isi dengan 6. Ini 6. L-nya saya isi dengan 3 dan T-nya saya isi dengan 4. Oke. Kita akan mencari dB, ya, dB dengan bidang itu antara B ke E, ya, B ke E itu sama dengan akar dari panjang kuadrat itu berapa, 6 kuadrat plus dengan apa, dengan tinggi 4 kuadrat, itu berarti sama dengan akar dari 36 ditambah 16, ya, tambah 16 berarti sama dengan akar dari 52. Kalau nggak bisa diakar, dibiarkan. Oke. dB dari B ke G itu berarti sama dengan akar dari, dia butuh L berarti 3 kuadrat ditambah dengan tinggi 4 kuadrat, yaitu sama dengan 9 plus 16 sama dengan berarti 25. Oke, nah 25 itu bisa diakar sama dengan 5. B dari F ke H atau H ke F itu sama dengan akar dari, dia butuh L dan panjang berarti 6 kuadrat plus lebarnya 3 kuadrat atau sama dengan 36 plus 9 sama dengan 45. Ya, 45 akar. Oke. Ya, 45 itu 9 sama 5 berarti 3 akar 5. Ya, itu sama dengan P-nya berapa? P-nya tadi adalah 6, ya. Jadi ini saya isi 6. Ini saya isi 3. Ini saya isi 4, misalkan ini. Berarti sama dengan 6 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini berarti sama dengan 36 plus 9 plus 16. Berarti ini kalau dihitung itu sama dengan 61. Oke, demikian untuk menghitung diagonal ruang, diagonal bidang, dan tadi adalah bidang diagonal. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.